harus tahu siapa itu sudah parah itu. Jangan sampai karena ada pertempuran di sana lalu tiba-tiba ada sumbangan untuk Afghanistan. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua. Ketemu lagi kita dalam Crosscheck Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Awal pekan ini kita dikejutkan dengan laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tentang adanya ribuan aliran dana yang diduga terkait kegiatan terorisme. Beberapa waktu sebelum laporan PPATK ini, aparat gencar menangkapi sejumlah orang gitu yang diduga terlibat kegiatan terorisme. Bahkan pekan lalu dalam 3 hari saja aparat menangkap 53 orang yang diduga terkait dengan aksi terorisme. Nah, publik pun bertanya-tanya, apakah jejak-jejak terbaru kegiatan yang mengarah terorisme di Indonesia ini ada kaitannya dengan peristiwa politik, gejolak politik yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan. Langsung saja kita cross-check kali ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir via Zoom, yakni Dian Ediana Rai, Kepala PPATK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian. pagi Mas Indra, selamat pagi semua. Kemudian Pak Beni Mamoto, selamat pagi Pak Beni. Dan Pak Soleman Pontoh, Selamat pagi Pak Indra. mantan Kepala BAIS. Pak Soleman, selamat pagi. Selamat pagi Pak Indra. Siap, salam sehat untuk semuanya ya. Baik, saya langsung saja mulai ke Pak Dian Ediana Rai. 4.093 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ya, Pak Dian. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana kemudian ini bisa disebut ada hubungannya dengan kegiatan terorisme, Pak, dari 4.093 ini? Nah, ini banyak sebetulnya indikatornya, Mas Indra ya. Ya. Misalnya apakah ini transaksi ini keluar masuk ke negara-negara yang kita anggap sensitif gitu kan. Dalam pengertian bahwa itu daerah konflik, daerah yang keamanan nasionalnya sangat terganggu gitu kan. Banyak sekali indikator-indikator yang menunjukkan untuk bisa menunjukkan seseorang itu suspek gitu, mencurigakan gitu kan. Termasuk juga data dan informasi yang terkait dengan jaringan-jaringan domestik yang kita dapat dari teman-teman, tentu saja dari teman-teman BIN, dari teman-teman Densus 88 dan lain sebagainya, itu dikompilasi sedemikian rupa sehingga memang itu apakah ada keterkaitan apa tidak. Nah, karena upaya untuk memberantas di lapangan memberantas orang-orangnya, terorisnya itu oleh Densus 88, itu juga membutuhkan memang dalam waktu bersamaan kita harus mengejar aspek keuangannya, Pak, karena memang terorisme itu tidak bisa juga dilepas dari aspek pendanaan. Nah, ini yang kalau tanpa dana juga mereka juga tidak akan bisa bergerak juga. Jadi geraknya harus sama, Pak, harus antara memberantas orangnya dengan memberantas juga pendanaannya. Jadi awalnya ini yang dilakukan PPATK ini atas permintaan dari BNPT dan Densus 88, apakah seperti itu atau memang menemukan ini laporan keuangan mencurigakan? Balik sebetulnya, Cindra ya. Jadi yang kalau dilakukan secara harian oleh kita, memang kita melakukan analisis terhadap berbagai laporan itu. Tetapi juga sering kejadian kalau misalnya katakanlah Densus mencurigai seseorang misalnya kan, atau katakanlah sudah terjadi misalnya seperti ledakan bom misalnya kan di satu tempat di Surabaya maupun di Makassar di mana, kemudian orang-orangnya itu kemudian diinformasikan kepada kita dan kita menelusuri aliran dananya. Itu bisa bolak-balik jadi istilahnya. Tapi yang paling utama tentu saja karena tugas PPATK melakukan monitoring pendanaan terorisme, itu tugas kita sehari-hari sebetulnya di samping pencucian uang tentu saja.
Pak, ini kan yang 4093 istilahnya apa Pak? Yang lebih benar ya Pak? Laporan transaksi keuangan mencurigakan atau apa? Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan pendanaan terorisme itu yang paling tepat gitu. Oh, oke, baik 4093. Ini kan ditelusuri 2016 hingga 2021. Eh, Laporan keuangannya 2016, tapi penelusurannya itu dilakukan memang sejak tahun 2016 atau di tahun 2021 ini menelusuri ke belakang begitu Pak? Kita menyelusuri dari waktu ke waktu sebetulnya Pak Indra ya. Jadi memang dari setiap waktu kita melakukan analisis, melakukan pemeriksaan, kemudian kita kirim nih. Dari tahun analisis, 2016 itu, Pak? Ya, dari 2016 sampai ke 2020. Nah, memang yang menarik justru begini, Pak Indra, kalau saya perhatikan dari data nih, itu tuh hanya Januari ini untuk melihat apakah persoalan kita serius apa tidak. Ini adalah kita lihat aja dari Januari 2020 nih sampai ke 2021 nih. Itu tuh kan hanya jarak 1 tahun, enggak ya 1 tahun lah kira-kira gitu. Itu PPATK itu sudah mendiseminasikan itu sekitar 106 hasil analisis. Itu hasil analisis itu adalah sudah bisa mendekati kebenaran, Pak. Tinggal pengecekan di lapangan oleh aparat penegak hukum seperti Densus 88. Dan ada sekitar 113 informasi kepada berbagai lembaga tadi. Artinya ini dalam 1 tahun saja peningkatannya sebetulnya cukup luar biasa, Pak. Yang dalam 1 tahun tuh berapa laporan yang mencurigakan Pak? Kalau tadi 2016 ke 2021 kan 4.000. Rata aja ya Pak. Ya. Kalau kita lihat rata-rata itu sebetulnya bisa dikatakan kalau laporan itu hampir rata-rata ya mungkin sedikit kurang dari 1.000. Tapi itu rata-rata per tahun itu mungkin rata-rata di atas 800 Pak. Dan semakin meningkat eskalasinya di tahun-tahun terakhir ini, maksudnya di tahun 2020-2021. Itu tahun 2020 itu 1.122. Kalau transaksi keuangan mencuri itu paling besar, bahkan paling besar dikatakan dari kurun waktu dari 2016 itu. Baik. Saya beralih ke Pak Benny Mamoto ya. Pak Benny, kalau kita lihat Pak Benny kan juga mendalami soal gerakan-gerakan terorisme di tanah air selama ini ya. Pak Benny pernah berada di sebuah lembaga yang menangani ini. Pak Benny mungkin bisa berbagi informasi karena cukup mengejutkan juga ketika kita mengetahui data dari juga Densus 88 yang mengungkap dari 2014 ini sampai 2021 ada pendanaan sebesar 124 miliar. Jadi ini ratusan miliar ini Pak Benny. Bagaimana Pak Benny melihat ini Pak Benny? Apakah memang selama ini bisa disebut kita apakah bisa disebut Pak ya, ini saya bisa dikoreksi, kita gagal dalam menjegal pendanaan kelompok terkait Jamaah Islamiyah ini, ataukah ini muncul di terakhir-terakhir angkanya semakin membesar eskalasinya? Terima kasih. Karena saya dulu pernah di Satgas Anti Teror Polri sebagai penyidik, kemudian juga di BNN, saya paling sering dibantu oleh PPATK. Tanpa PPATK saya nggak bisa, karena dengan dukungan itu dengan cepat kita langsung pemetaannya itu ketemu soal aliran dana ya, kemudian kita tinggal menindaklanjuti dalam bentuk penyidikan. Saya ingin masuk ini dulu, bahwa organisasi yang terlibat teror, marilah kita lihat pimpinannya. Ketika pimpinannya itu background pendidikannya hanya katakanlah sekolah yang terbatas, misalkan di bidang keagamaan dan sebagainya, ini akan berbeda dengan ketika pimpinannya itu backgroundnya orang bisnis, profesional. Jadi JI yang sekarang, meskipun pimpinannya sudah tertangkap, dia adalah mantan HRD perusahaan kertas sekuritas terbesar, HRD. Dia pernah kerja di 5 perusahaan. Dia S1-nya teknik di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Kenapa sekian lama diburu dari kasus bom Bali 1 baru ketangkap sekian puluh tahun kemudian? Karena dia memang hebat. Nah, dengan background bisnis, saya pelajari antara buku PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah yang dulu dengan yang sekarang jauh berbeda. Yang dulu itu kelihatan sekali sumber pendanaan dari infak, sodako, sumbangan yang halal, bla 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 bla.
ditambah nanti dari sumbangan dari kelompok lain, dari Al-Qaeda, kemudian dari FAI, dari perampokan dan sebagainya. Tapi yang sekarang bayangkan, bisnis legal, perkebunan, kemudian pertambangan, kemudian yang menarik buat saya adalah, dan ini menurut saya Pak Dian bisa nanti minta ke Densus, bagaimana pola pengumpulan dana Neo JI ini. Sekarang bayangkan saja. Neo JI ini selain Pak Benny ya berarti ya? Iya, habis ada Neo Taliban juga. Jadi dari situ kelihatan sekali. Yang pertama tadi bisnis legal, ternyata dulu juga menggait teman-temannya yang ketika menjadi partner waktu masih kerja sebagai ARD. Kemudian bagaimana untuk layering, bagaimana untuk menutupi, mengcover itu lebih jago lagi. Ada satu catatan, kalau kemarin ketemu kontak amal, itu masuk di aturannya. Di strategi mereka itu sudah masuk lewat kotak amal. Tapi menurut saya yang lebih bahaya lagi adalah strategi mereka mengkombinasikan antara yang rahasia, tertutup, dan terbuka. Nah, ketika mereka mengkombinasikan ini jauh lebih berbahaya, karena apa? Mereka mentarget orang-orang bisnis potensial untuk didekati. Secara terbuka. Tanpa sadar orang itu nanti akan menyumbang. Contoh saja ketika mereka membuat bisnis pertambangan dan kelapa sawit, itu orang yang dideketin, direkrut, diajak itu nggak tahu bahwa ini Neo JI. Nah, ketika mereka berhasil nanti menyusup masuk, kemudian merekrut, satu dari sisi pendanaan, lama-lama pelan-pelan akan dari sisi ideologi. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kalau kemarin saya kebetulan masih ngajar ya di UI, membimbing mahasiswa yang meneliti tesisnya tentang pendanaan terorisme, ada yang pakai sudah fintech segala macam, itu biasa. Karena itu memanfaatkan teknologi. Tapi ini bukan. Ini pendekatan personal yang nantinya bisa orang itu tanpa sadar menyumbang. Bayangkan saja, waktu orang ribut, Densus menembak mati tahanan yang sedang dibawa. Yang ribut sampai DPR. Terungkap kemudian, itu skenario oleh mereka. Pak, itu saya yang bikin. Saya memanfaatkan ormas yang ada, saya memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada untuk menyuarakan dan menekan Densus. Iya, oke. Bayangkan. Jadi strategi mereka jauh lebih halus, lebih tadi kombinasi. Terbuka saya belajar, dan tertutup ya. Ya, saya belajar ketika dulu ya penelitian saya soal ini, soal disertasi saya soal ini. Yang dulu itu mereka eksklusif, ada pembatas, menutup diri dalam pergaulan maupun dalam bersinergi. Bayangkan kalau mau sinergi dengan kelompok lain aja harus izin amir, harus seseasa setujuan segala macam, tidak sembarangan dan sebagainya. Nah, sekarang ini bukan lagi eksklusif. Mereka sudah melebur diri dengan masyarakat, sudah bergaul, bahkan identitasnya pun secara fisik susah untuk dibedakan. Nah, oleh sebab itu ke depan ini memang perlu update informasi, kemudian juga perlu sinergi tentang pola-pola yang mereka buat. Terus terang, saya membaca buku tebal sekali itu kaget. Wah, ini sih yang bikin pasti profesional. Karena betul-betul bagaimana pejabatnya dikasih gaji, kasih honor. Bayangin. Pendapatan mereka miliaran, memberangkatkan orang ke Syria ratusan. Ini diem-diem, semua diem-diem. Semua tertutup. Sekian lama berjalan. Nah, untung ketangkep. Nah, satu lagi. Ternyata mereka sudah punya liaison officer ke Afghanistan. Karena JI dulu
dari tahun 80-an sudah bermain di sana dengan Al-Qaeda dan sebagainya, ratusan anak buah sudah ke sana, berlatih di sana dan berjihad di sana, ilmunya dibawa balik, kemudian mereka pindah ke Filipina Selatan. Nah, pertanyaannya, LO-nya ini berhubungannya dengan siapa? Karena kita semua tahu Taliban itu bukan satu. Faksi-faksi yang mengaku Taliban banyak. Sehingga komandonya tidak satu. Boleh yang pimpinnya Taliban mengatakan A, tapi faksi ini mengatakan B, bisa. Dan apa yang kita saksikan sekarang sudah mulai kelihatan. Siapa pro siapa dimanfaatkan siapa, juga semakin kelihatan. Kalau sekarang siapa dimanfaatkan siapa, Pak, yang ada di Afghanistan? Nanti baru kita bicara dampaknya ke tanah air. Pelarinya tentunya masing-masing negara punya kepentingan. Baik ekonomi, investasi, kekayaan alam di sana, isi perutnya itu kalau digali ribuan triliun dan sebagainya. Kemudian dalam konteks pertahanan segala macam. Dalam rangka juga menekan masalah aksi terorisme. Jadi kompleks sekali. Baik, saya ke Pak Ponto sekarang. Pak Ponto mungkin bisa membaca juga secara internasional geopolitik juga mungkin ya. Kalau biasa pekerjaan Pak Ponto dulu kan juga pasti membaca itu untuk ketika ada gejolak di luar seperti di Afghanistan sekarang ini. Apakah itu juga bisa ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang ini atau yang diungkap oleh PPATK maupun Densus 88 atau bagaimana Pak Ponto? Walaupun ini kan pengungkapannya dari 2016, 2014 gitu ya, sampai 2021 ini. Indonesia ini. Dari Taliban di Indonesia. Dengan adanya Taliban di Afghanistan sekarang, dengan apa yang terjadi yang terungkap Di Indonesia. sekarang ini. Oke. Jadi kalau kita lihat di Indonesia dulu ya. Kenapa di Indonesia ini seperti Pak Beni bilang tadi sudah terbuka kok subur. Jadi subur sekali sekarang. Itu karena kita kan sekarang sistem politik one man one vote kan. Nah, kan dulu saya pernah bilang itu. Betul. Dengan adanya ini, maka partai politik pun kan mencari pendukung. Nah, pendukungnya ya dapatlah dari orang-orang ini. Orang-orang ini juga kan mencari pendukung. Yang punya masa itu ya? Iya, yang punya masa. Jadi yang punya masa ini, nah benar dibilang Pak Beni, supaya menekan Densus. Kenapa? Ya dia bisa memanfaatkan siapa yang membutuhkan suara-suara mereka. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, yang sudah punya cohesion force, ini kan tinggal siapa yang mau, ibaratnya siapa yang mau beli suaranya dia. Makanya dia subur. Jadi ini saling mutualisme. Ya, saling memanfaatkan. Nah, apa yang terjadi di Afghanistan sekarang? Ini semakin memperbesar keyakinan yang di sini. Dia bilang, lihat mereka menang di sana. Karena dia menang, maka di sini pun kita akan bisa menang. Artinya hubungannya tidak langsung ya, tapi hanya menginspirasi berarti. Inspirasi, ya. Nah, tapi sebelumnya saya berpikir itu inspirasi. Ternyata dibilang Pak Beni tadi sudah bukan inspirasi lagi, sudah ada LO di sana, lebih parah lagi dari inspirasi. Nah itu, dari situ aja kita sudah ambil betapa bahayanya ternyata. Kalau dari kemarin saya cuma bilang itu menginspire aja, semakin dia besar. Tapi ternyata sudah lebih dari itu. Nah, makanya saya sudah pikir, wah, kenapa jadi sekarang kok kita ingin cepat-cepat supaya mengakui si Taliban sana. Lah ini kan kacau lagi kalau kita cepat-cepat mengakui. Artinya apa? Ada desakan untuk mengakui. Hubungan manusia dengan manusia itu kan semakin bebas. Tidak bebas saja sudah ada seperti itu, apalagi semakin bebas. Jadi kalau kita mau kemana ke depan, nah ini harus lebih hati-hati lagi. Lebih hati lagi. Ya benar Pak Beni tadi, Taliban sana Taliban yang mana? Ada yang bilang Taliban sudah jinak. Iya, yang sudah jinak berapa persen? Yang di sana yang tidak jinak juga banyak. Yang bagaimana yang didukung oleh Pakistan, mana yang dimusuhin oleh India, nah mana yang dipelihara juga oleh Iran, karena dia harus menjaga Hazara, di mana Islam Syiah ada di sana. Jadi di sana memang banyak sekali kepentingan negara-negara ini. Cina harus bagaimana dia supaya yang di Uighur itu para
pendekar di Aigur itu tidak memberontak, atau kalau dia sikat tidak dimarahin oleh Afghanistan. Wah, itu banyak di sana. Ya. Nah, kalau itu banyak, wah ini sangat berbahaya kalau dari Pak Beni tadi sudah ada dia punya license officer di sana. Nah, ini kita mau 2024. Menghubungkan dengan Indonesia. Iya, menghubungkan dengan Indonesia. Sudah dia terinspirasi, dia sudah punya lagi perwakilan, dan ke depan juga kita akan ada 2024, butuh dukungan. Nah, siap-siap aja Pak Beni dan kawan-kawan dimarahin terus nanti kalau nangkap-nangkap nih. Karena ada yang tidak senang kan, itu ditangkap, itu sumber suara masalahnya. Nah, jadi tidak heran kalau ada sampai DPR marah-marah ya. Oke. Karena itu sumber suara. Itu. Oke, baik. Saya kembali ke PPATK Pak Dian. Kan disebutkan itu 4.093. Apakah ada jumlah besarannya ataukah seperti yang disebut Densus itu 124 miliar itu Pak Dian? Pak Indra, Mas Indra, boleh saya coba menjelaskan sedikit ya Pak, background seperti yang tadi disampaikan Pak Beni dan Pak Ponto juga. Ini untuk supaya masyarakat gampang menangkapnya. Ini sebetulnya apa yang kita hadapi itu sekarang. Ya, yang pertama ini Pak, kita ini sekarang menghadapi sebetulnya teroris yang berideologi. Nah ini Pak, atau disebut dengan ideological teroris Pak. Nah, ini tuh beda nih Pak, kalau misalnya zaman dulu ya Pak dengan PLO, sasarannya tuh jelas, PLO itu melawan Israel atau teman-temannya Israel gitu kan, misal, atau Red Army dulu di Irlandia Utara gitu. Ideologi itu Pak adanya kan di otak dan hati orang. Nah ini yang harus hati-hati itu. Biarpun organisasinya dibubarkan katakanlah gitu, tapi itu hati dan otaknya itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Itu kepercayaan gitu ya, istilah seperti kepercayaan. Oleh karena itu ini sebetulnya gaya mereka mengembangkan organisasinya atau gaya mereka mengembangkan pendanaannya pun berbeda Pak gitu. Jadi betul tadi Pak Bedi. Jadi berdasarkan analisis PPATK, pendanaan ini sudah bisa yang legal dan ilegal. Ada korporasi terlibat misalnya kan. Bisnis biasa tuh. Tapi karena orang ini percaya dengan ideologi seperti ini, kemudian ini keluarkan. Ini self-financing namanya. Dan self-financing. Kalau kita lihat misalnya kalau dia yang action di lapangan tiba-tiba ngebom, itu yang disebut sebagai lone wolf juga. Itu juga karena dia percaya dengan ideologinya itu, terus kemudian melakukan sesuatu. Gitu. Nah ini yang akan memberikan gambaran secara clear sekalian bahwa komplikasi itu betul, termasuk pendanaan. Pendanaan yang kita catat ini yang di sini bukan cuma masalah sumbangan dari anggota misalnya yang tradisional. Ini sudah kemana-mana Pak. Itu dia menggunakan korporasi dia, menggunakan tentu saja self financing, menggunakan jaringan internasional karena keluar masuknya itu cukup banyak nih antara yang dari luar negeri ke dalam negeri dan dari dalam negeri keluar juga tercatat cukup banyak. Nah, ini karena jaringan global, ideologi tadi. Ideologi ini kan ideologi yang dikembangkan global, nasional. Oleh karena itu nih, Hendra ya itu dan teman-teman itu harus tahu nih. Battle-nya itu di mana-mana, Pak, sekarang itu. Jadi istilahnya medan perang nyata yang kita hadapi itu di mana-mana. Bahkan mungkin dengan keluarga kita sendiri tiba-tiba aneh-aneh mungkin kejadian. Nggak jauh-jauh amat, Pak. Nggak jauh-jauh amat. Tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kewaspadaan terhadap ideologi ini, Pak, kalau menurut saya, yang harus betul-betul ditanamkan orang. Ini yang betul-betul membahayakan oleh kita. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Indra tadi, Mas Indra ya. Ini sebetulnya kalau transaksi yang kita catat sebetulnya gini Pak, ada teroris itu berbeda dengan pendanaan dengan pencucian uang nih. Jumlah itu harus selalu besar kan gitu. Kalau pencucian uang, teroris itu enggak, banyak itu dipecah untuk akumulasi menjadi 130 miliar itu akumulasi itu dari sekian aktivitas. Misalnya kalau pendanaan kotak amal itu kan kecil-kecil, tapi kalau itu puluhan ribu kan jadi besar, itu jadi economic of scale yang dipakai. Itu juga yang terjadi dengan kegiatan-kegiatan penghimpunan melalui media sosial misalnya sekarang. Bahkan juga ada yang sekarang menggunakan PayPal gitu ya, menggunakan instrumen-instrumen modern lain. Mereka memang mengikuti dinamika teknologi, mengikuti juga dinamika ya seperti kita misalnya dinamikanya PPATK seperti apa, mereka juga monitornya supaya tidak kena PPATK gimana. Terus sama juga dengan dinamika Densus dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang Pak, semua lembaga yang terkait dengan sistem pembayaran ya Pak itu ikut terlibat melaporkan itu. Ini akan bisa mendetek lebih awal
Mas Indra ya, supaya kita akan, makanya kita umumkan kemarin hampir berbarengan dengan Densus 88. Mengumumkan karena korelasinya juga Pak Beni juga tadi menyampaikan korelasinya sangat kental, karena gini, jangan sampai kemudian ada kesan kita hanya mengincar orang gitu. Ya. Sumber dananya tidak. Nah, ini sehingga PPATK memang harus mengumumkan itu Pak, sehingga tahu bahwa dua kegiatan ini harus tandem gitu jalannya Pak. Pak Dian, maaf saya supaya lebih clear lagi. Jadi 4093 itu yang terkait JI ya, Jamaah Islamiyah itu ya? Enggak harus itu, Pak. Jadi kalau menurut data kita tidak seperti itu. Apapun kegiatan terorisme yang dalam pengertian yang mencurigakan, diduga terorisme seperti itu. Nah, kalau cara membacanya berikutnya, kalau kita lihat ya, dari 4.000 sekian itu, 4.093 itu kan kemudian kita bikin analisis nih. Analisis itu termasuk analisis jaringan, gitu kan? Analisis juga hubungan pendanaan keluar dan ke dalam Indonesia gitu. Kemudian kita menyampaikan sekitar 261 laporan kepada teman-teman di BIN, Densus 88, BNPT itu. Nah, ini yang kalau yang sudah dianalisis, ini tadi seperti yang saya sampaikan, itu sudah mendekati kebenaran, Pak. Yang 261 itu ya? Yang 261 itu, karena itu sudah analisis semua yang memungkinkan informasi dari lembaga intelijen keuangan lain, dari negara, dari berbagai negara nih yang terkait ya. Pasti terkait dengan kegiatan jaringan tertentu atau kegiatan terorisme sudah pasti. Jaringan, dan kita melihatnya jaringan, dan juga seperti tadi karena kemungkinan indikasi lone wolf disebut perorangan itu juga kita monitor itu, gitu Mas Indra. Baik, Pak Beni, ini kan menarik juga ketika disebut melalui kotak amal, lagi-lagi melalui kotak amal ya Pak Beni ya. Bagaimana kemudian mungkin bisa diungkap ya ke publik bahwa kotak-kotak amal ini masyarakat yang tidak tahu menau jadi makin waspada, makin teredukasi ya maksudnya Pak Beni ya, sehingga jangan sampai orang yang niatnya baik, niatnya juga tidak ada, bahkan sama sekali tidak ada pikiran ke sana mungkin ya, tiba-tiba ternyata uangnya ini justru dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang terorisme begitu Pak Beni. Kalau menurut kami, dengan temuan yang sudah ada, kemudian sudah dipublikasikan, ini perlu ditindaklanjuti untuk bagaimana pengaturannya. Bagaimana penggalangan dana melalui kotak amal ini diatur, diawasi, didata. Pihak mana saja yang terkait dengan masalah itu. Apakah ini berkaitan dengan misalkan Kementerian Sosial, kemudian Keuangan, kemudian pemerintah daerah, dan sebagainya. Ini perlu pendataan, perlu identifikasi. Nah, ketika misalkan perlu adanya izin, misalkan masang kotak amal di Indomart, Alfamart, dan sebagainya, sehingga dengan mudah nanti dicek mana izinnya ada surat SK-nya dan sebagainya ada. Ini minimal akan membuat pihak yang memanfaatkan kotak amal ini berpikir dua kali. Yang kedua, dengan nanti ada kejelasan siapa penanggung jawabnya, maka dengan mudah PPATK akan mengecek rekening yang dimiliki oleh pengurus ataupun oleh yayasan itu untuk nanti di trace penggunaannya, kemana saja beredarnya dan sebagainya. Jadi memang dari kelompok NeoJI ini diatur bagaimana membentuk jaringan fundraising, itu diatur aturannya. Penggalangan dana ini sudah diatur, bahkan yang menurut saya tadi saya sudah singgung, bahwa mereka punya strategi membangun kekuatan ekonomi dan jaringan ekonomi. Bayangkan, mereka sudah ke sana. Bagaimana membuka jalur-jalur lintas negara secara resmi, sehingga memudahkan proses membantu mujahidin yang lain di luar negeri. Sebagai kamuflase bagi kegiatan jihad yang rahasia. Mereka sudah atur. Jadi, bagaimana membentuk agen-agen perubahan. Bagaimana jaringan grup bisnis, jaringan grup transportasi, jaringan grup logistik, jaringan para ahli dan kaum profesional. Ini menjadi target mereka. Kemudian bagaimana jaringan grup etnis, jaringan hubungan internasional, jaringan grup media.
Jadi memang saya katakan tadi, ini amirnya memang profesional. Jadi cara berpikirnya ini bagaimana membangun tadi kekuatan ekonomi, ya kelihatan sekali. Nah, oleh sebab itu, temuan-temuan ini tentunya menjadi bahan kewaspadaan kita semua. Dan saya yakin Densus akan sharing dengan pihak terkait, termasuk dengan PPATK, tentang temuan-temuan ini, khususnya bagaimana kita mengantisipasi strategi ini. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin paling tidak dengan kewaspadaan tadi, ketika mengidentifikasi satu target yang sedang digarap oleh mereka, maka dengan mudah nanti akan bisa men-trace berapa banyak yang sudah disumbang, kemudian larinya kemana, dan sebagainya. Oke, Pak Ponto melihat munculnya nama JI ini lagi sebenarnya tidak kaget ataukah bagaimana Pak? Karena kalau kita membaca beberapa gerakan-gerakan atas nama JI beberapa waktu terakhir ini kan tidak nampak lagi setelah bom Bali ya. Kemudian munculnya nama JAD dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ponto melihat ini munculnya kembali nama JI ini yang diduga akan melakukan aksi pada 17 Agustus lalu ya, sehingga banyak dilakukan penangkapan oleh Densus? Bagi saya sudah enggak kaget itu. Karena keberadaan mereka kan ini juga ada yang melihara, ada yang butuh. Oh. Kan saya dari dulu kan selalu bilang begitu. Siapa sih Pak ini yang siapa aja bisa menggunakan dia, karena kan untuk yang penting dapat suara nanti. Kaitannya pasti ke sana ya Pak? Ya pasti ke sana. Dia saling menguntungkan kan di situ. Dengan adanya ini saya dapat suara. Padahal yang pakai itu hanya butuhnya untuk suara. Tapi yang satu ini butuhnya dia untuk memperbesar diri. Yang satu butuhnya duit. Ya udah, lengkap kan? Untuk memperbesar diri dulu ya. Jadi ya, dia memperbesar diri dengan kepentingan kepentingannya dia. Jangka pendek yang untuk ideologi tadi yang dibilang Pak Dian. Tapi yang satu lihat, wah ini kan enak ini, sudah terkumpul manusianya. Tinggal aku lindungi aja supaya aku dapat dukungan suara. Udah jadi kan? Tapi sejauh ini memang real tuh Pak, ada yang kelompok, kalau katakanlah waktu kita membahas sebuah organisasi ya, yang dulunya bernama FPI begitu kan, itu pernah kita bahas. Tapi kalau untuk jaringan yang langsung pernah melakukan aksi terorisme ini, apakah senekat itu pihak yang menggunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, Pak Ponto? Dia kan tidak, bagi yang kepentingan politik jangka pendek itu kan bukan bomnya, tapi mereka ini sudah terkoordinasi dengan baik, terkoordinir dengan baik, kan itu. Masanya maksudnya? Iya, masanya, manusianya. Nah, dia tinggal jual-jual permen aja. Ya, nanti kamu saya lindungi. Kalau ada yang marah-marah, nanti saya lindungi. Kan itu aja. Yang penting kamu dukung saya. Entah habis dapat suara dia buang lagi, ya itu urusan kedua. Tapi yang penting saya dapat dukungan dulu. Ini kan dengan adanya kelompok-kelompok yang sudah terorganisir, itu kan sangat mudah untuk mendapat dukungan suara. Jadi keberadaan mereka pun itu menjadi ada yang butuh untuk mendapat itu. Nah, buktinya Pak Basir sudah dulu dikejar Pak Harto, lari ke Malaysia, selesai balik lagi. Oh. Ya kan? Yang bawa balik siapa? Ya itu. Ya kita bisa lihat nanti. Kan macam-macam alasannya nanti. Ya sekarang di penjara aja kan macam-macam, ya sudah tua, kasihan, ya susah. Ini nanti penonton cross-check jadi menebak-nebak, karena kalau kepentingan politik ini cuma ada 9 partai politik ya, Pak Ponto ya. Ya, siapa atau kepentingan aja. Politik individual. Bisa individual, bisa partai. Kalau kan sekarang kita ada yang untuk individual, untuk kepala daerah juga individual. Untuk saya untuk jadi caleg juga individual, tapi untuk partai juga ada. Nah, ya kan gampang kalau itu. Kalau seperti di Papua sistem noken, pegang satu dapat semua. Lah ini kan hampir sama. Kalau itu sudah terkoordinir dengan baik, dia sudah dapat uang dengan baik, ya sudah nanti pilkada kamu pilih saya ya. Nah, kan gitu aja. Satu-satunya faktor yang tetap mereka tumbuh subur itu Pak Ponto yakini adalah karena ada kepentingan politik yang bertemu begitu ya.
Kalau di luar itu nggak ada, Pak Ponto. Pasti hanya itu faktor. Pasti hanya itu yang membuat dia subur terus. Nah, bagi mereka juga ini kan menguntungkan karena dia juga ingin memperbesar diri. Jadi saling menguntungkan. Ya kan, jadi kita lihat aja siapa yang suka membela kalau ada ini, ya ini kan begitu, saling menguntungkan. Oke. Nah, ke Pak Dian, kalau tadi sempat disinggung soal korporasi, Pak Dian, apakah ada kaitannya korporasi ini dengan saya coba nyambungin dengan Pak Ponto ya, ada kaitannya dengan kepentingan politik yang jangka pendek tadi itu, korporasinya? Gini, saya kira mungkin Pak Mas Indra ya, mungkin tadi saya sedikit lebih melihat konteks aja. Ya. Jadi memang tadi karena ini ada faktor ideologi ya, Mas Indra, ya memang kita harus menanganinya juga secara komprehensif bisa dikatakan gitu nih. Semua aspek harus kita tangani, aspek politik, aspek sosial gitu kan, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Karena yang namanya penggalangan pendukung terorisme ini atau kegiatan-kegiatan radikal yang mengarah kepada terorisme itu sebetulnya memang kan polanya sangat memanfaatkan distress ya kalau dalam bahasa Inggris, memanfaatkan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, misalnya apakah itu faktor psikologis pribadi, situasi politik, situasi ekonomi gitu kan, itu pemanfaatan itu. Nah, kalau zaman dulu ya, kalau Mas Indra ya ingat kita zaman Presiden Soeharto selama Orde Baru gitu kan, kita berbicara SARA itu konsekuensinya berat. Artinya di situ itu bisa hilang orang, misalnya bisa dengan bahasa pada waktu itulah kira-kira bahasa inginnya. Ya. Nah, kita mungkin agak terlambat kalau menurut saya ketika kita mengembrace demokrasi tahun 97-an. Kita menganggap demokrasi itu panakea, memecahkan semua persoalan. Sehingga mungkin kita tidak memperkuat faktor-faktor yang terkait dengan masalah ideologi secara lebih kuat lagi, tentu saja ideologi Pancasila dan dan Undang-Undang Dasar 45 ya khususnya diperhatikan. Karena kalau menurut saya ini menghadapi ideologi yang bersifat global ini memang ketahanan nasional kita kan luar biasa dalam segala hal nih. Kita juga tidak bisa nih main gebuk misalnya kan, karena ada perbedaan pendapat tidak bisa juga. Makanya harus ada metodologi tertentu yang bisa mengatasi persoalan ini dengan baik. Oke, Pak, itu konteks makronya Pak Dian ya. Tapi kalau boleh bicara soal lebih agak teknis sedikit ke soal dana yang terkumpul itu, ini kan ada informasi bahwa dana itu digunakan membeli lahan yang 124 miliar tadi itu di Pulau Kangean ya, 16,8 miliar, lalu sisanya 98 miliar itu untuk operasional, Pak. Mungkin bisa ada gambaran sedikit Pak dari PPATK, bagaimana cerita aliran dana ini? Jadi memang ada tiga hal kan kalau PPATK melakukan analisis nih, Mas Indra ya. Melakukan pertama itu sebetulnya bagaimana mereka mencari dana, bagaimana mereka mengalihkan dana, dan bagaimana mereka memanfaatkan dana. Ini tiga isu ini menjadi perhatian PPATK. Jadi yang pertama ini mengenai penghimpunan dana. Tadi sudah betul yang dikatakan oleh Pak Beni, Pak Ponto gitu kan. Memang dinamikanya itu sangat luar biasa. Dari mana saja nih? Duit pribadi, itu kan hasil usaha, kemudian menyalahgunakan sumbangan-sumbangan sosial dan lain sebagainya. Itu semua begitu. Nah, pengalihannya macam-macam. Pengalihannya bisa melalui seperti menggunakan sistem keuangan, perbankan, money changer dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan begitu. Penggunaannya kita catat ada beberapa tadi. Memang penggunaan untuk katakanlah untuk lahan dan sarana prasarana. Kemudian juga dua ada untuk membeli misalnya peralatan senjata, peralatan ini ya seperti bahan peledak gitu kan, senjata gitu kan. Terus yang ketiga tuh ada memang di dalam konteks yang lainnya adalah dia digunakan juga nih penyelewengannya itu untuk tujuan yang kegiatan-kegiatan yang nampak ini adalah kegiatan-kegiatan yang sah gitu. Oleh karena itu Mas Indra kalau boleh saya nambahin sedikit, tadi sebetulnya kenapa kita harus menangani penghimpunan dana itu dengan baik. Nah, kita mengusulkan kan ada undang-undang tuh Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 Pak udah terlalu pengumpulan barang dan uang ya Pak ya. Ya, penghimpunan barang dan uang. Menurut saya sih dengan kejadian terorisme seperti ini juga dengan kejadian misalnya sumbangan di Sumatera Selatan itu memang sudah seharusnya kita membereskan Pak. Bahayanya tuh masyarakat kita itu kan menurut global
giving index itu kita masyarakat kita sangat generous Pak, sangat sekali pemurah. Ya. Mereka itu bahkan tidak berpikiran. Sangat dermawan ya. Sangat dermawan. Nah, potensi besar seperti ini tentu harus diatur secara bagus, secara baik, secara kuat nih. Sementara ini saya sebelum lupa nih Mas Indra ya, ada 2 hal nih prinsip yang dipakai yang sepertinya penting menurut saya untuk masyarakat. Jadi ketika kita mau menyumbang kepada lembaga atau pada seseorang itu kita harus tahu siapa yang kita sumbang. Pertama nih prinsip paling penting. Yang kedua itu kalau kita menerima sumbangan nih, katakan organisasi massa nih atau siapapun atau individu menerima sumbangan, kita harus tahu siapa nih yang memberi sumbangan kepada kita itu. Nah tadi yang di salah satu yang dipersoalkan, mungkin nggak sih menjerat, Mas Indra kan nanya gitu, mungkin nggak sih menjerat orang-orang yang tidak bersalah? Mungkin, sangat mungkin. Yang dilaporkan kepada kita pun menunjukkan bahwa itu memang indikasinya seperti itu. Orang nyumbang, gitu kan? Dia tidak ngerti organisasinya mau kemana arahnya gitu kan, nyumbang-nyumbang aja gitu kan. Oleh karena itu di undang-undang baru nanti pun harus benar-benar harus ada audit. Dipakai apa nih? Dana itu datangnya dari mana? Dipakai untuk apa? Karena banyak juga sumbangan-sumbangan itu dipakai untuk pribadi, dipakai untuk bahkan membangun bisnis gitu. Karena uang kan terakumulasi sangat besar. Nah ini yang hal seperti ini menurut saya sudah waktunya sekarang. Kalau menurut saya sebelum segala sesuatu menjadi lebih parah, atur dengan sebaik-baiknya. Penghimpunan dan penyelenggaraan itu jangan sampai kemudian saya sudah melakukan pembicaraan dengan pimpinan MUI misalnya. Ya, kita harus tahu persis nih Pak sekarang itu, karena jangan sampai menimbulkan juga keresahan loh. Saya mau nyumbang kok nggak boleh. Nah padahal bukan nggak boleh. Jangan sampai begitu juga ya. Jangan sampai begitu. Justru harus masyarakat harus dibiasakan sadar gitu. Kalau saya mentransfer sesuatu melalui ATM ke organisasi ini, saya mau nyumbang. Nanti dulu siapa nih organisasi ini, kan mestinya gitu tuh. Harus tahu dulu. Harus tahu. Kalau enggak kan main transfer akhirnya kita tercatat. Bisa berurusan dengan aparat penegak hukum akhirnya gitu kan. Akhirnya bisa berurusan begitu ya. Iya, sudah pasti bakal begitu. Karena ada pasalnya juga yang disebut terlibat itu ikut serta ya, turut serta itu ya Pak. Betul, mendukung kan. Jadi seolah-olah mendukung gitu kan kegiatan. Kalau kan orang yang ngasih di kotak misalnya itu di supermarket. Ya mungkin juga tidak iseng aja kan, ada uang kembalian lebihan ini gitu kan ya. Terus ATM misalnya kan ada permintaan sumbangan, ini disumbangkan untuk katakanlah membantu korban katakanlah di Palestina, di Suriah, di mana di Afghanistan gitu. Uighur gitu kan. Terus kita main transfer aja udah. Termasuk yang mungkin di jalan-jalan, di perempatan jalan ketika ada bencana apa itu selalu membawa penggalangan dana ya, kotak-kotak itu juga perlu diatur Pak Dian ya. Betul harus, karena menurut saya itu kan kita kadang-kadang berpikir itu kecil, ngapain sih kita pikirin kan gitu. Kadang kalau yang saya bilang tadi, kalau itu puluhan ribu dibuat, yang 1.000 aja bisa jadi berapa gitu kan. Ini orang nyumbang 1.000 aja bisa jadi berapa. Jadi artinya memang kalau menurut saya supaya tidak menimbulkan juga persoalan di masyarakat kita, memang harus segera diatur sedemikian rupa, termasuk audit ya terhadap lembaga-lembaga tertentu nih. Kita juga selama ini kan bukankah harus diatur oleh Kemensos juga ya Pak Dian ya? Ya gini Pak, sebetulnya kan ini yang sama menurut saya pengaturan ini tidak terlalu komprehensif ya. Misalnya dari mulai pendiriannya sampai penghimpunannya, penyalurannya, auditnya, pengawasannya. Itu tidak seperti itu. Nah, seharusnya kita tuh punya sistem yang seperti itu. Bagaimana sehingga kita tuh udah tahu kan kalau misalnya yang namanya charity ini, activity charity itu di berbagai negara seperti di Inggris, di Amerika kan kegiatan besar multi-billion dollar itu activities. Jadi sudah waktunya kita tuh memang kemudian mengarahkan gitu kegenereusan kemurahhatian rakyat kita itu ke arah sesuatu yang produktif, Pak. Jangan sampai justru dengan mendiamkan seolah-olah kita mendiamkan seolah-olah itu mendukung berkembang biaknya organisasi-organisasi yang sebetulnya sangat mengganggu gitu kan kepada keamanan kita. Iya. Undang-undangnya juga tahun 61, lama sekali ya. Terlalu lama ya. Terlalu lama. Nah ini yang menarik ini Pak Beni mungkin bisa mengomentari. Sebenarnya pola atau celah memanfaatkan kedermawanan masyarakat di Indonesia ini dibaca oleh kelompok-kelompok ekstremis teroris ini sudah diketahui cukup lama atau baru-baru ini seperti kita, oh iya mereka memanfaatkan ini, begitu Pak Beni? Pertama, saya ingin ke belakang dulu ya. Ketika saya awal-awal 2001 menangani masalah terorisme ini, itu kan terungkap salah satu strategi adalah pembagian wilayah.
yaitu apa namanya Mantiki 1, 1, 2, 3. itu Singapura, Malaysia menjadi kawasan ekonomi. Pertanyaannya kenapa? Iya, kalau dirupiahkan sing dolar sama ringgit kan lebih gede. Jadi kawasan ekonomi Indonesia, kawasan jihad, kemudian kawasan training, pelatihan dan sebagainya. Itu sudah kelihatan di sana. Nah, kemudian berkembang ke sini, itu saya melihat waktu itu pun penggalangan dana itu dengan cara menjual VCD di lapak pinggir jalan, itu untuk sumbangan misalkan konflik Ambon, Poso. Nah itu dengan membuat video yang didesain sedemikian rupa, potongan-potongan, sehingga terkesan di sana terjadi penindasan terhadap kelompok tertentu. Itulah yang untuk membangkitkan rasa simpati, kemudian orang menyumbang. Ini yang mereka lakukan. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Dian, ketika sudah bicara ideologi, maka pendekatannya jauh lebih mudah dan bisa uang itu berapapun yang dia punya dia sumbangkan. Karena pendekatannya itu. Kalau pendekatannya hanya semacam sosial saja, ya yang saya punya, artinya yang saya lebih atau yang saya ada, udah saya sumbang. Tetapi kalau sudah terikat ideologi, karena itu ada trik-trik bagaimana memotivasi, sehingga jumlahnya itu kalau perlu semua yang dia punya, dia sumbangkan. Ya, inilah yang menurut saya perlu nanti diwaspadai juga ke depan. Kalau tadi Pak Soleman menyinggung soal masalah JI, memang setelah lahirnya ISIS, sebagian dari anggota JI itu berbayar ke ISIS. Muncullah JAD dan sebagainya. Tetapi ada yang konsisten, masih ke Al-Qaeda. Itu nggak berubah. Itulah yang Neo-JI ini. Maka kiblatnya ke Afghanistan, bukan ke Syria. Nah, ini mereka konsisten terus. Abu Bakar Basir sudah bayar ke ISIS, yang parah nggak mau. Beberapa tokoh itu nggak mau. Dia tetap konsisten ke situ. Tujuannya adalah ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Dimulai dengan daulah Islamiyah di kawasan Asia Tenggara plus Maldives, kemudian Australia pun sudah masuk dalam target mereka. Nah, kembali ini tujuannya politik kekuasaan. Nah, maka bersinergilah antara kelompok-kelompok jaringan global ini dengan semangat yang sama. Ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, oleh sebab itu kita perlu waspada ketika ada gejolak di satu negara yang di sana itu melibatkan kelompok-kelompok yang berafiliasi, berbaiah, sama-sama berbaiah, ataupun sama-sama sudah ada kesepakatan, ini perlu diwaspadai. Sebagai contoh gini, ketika era JI dulu, ada namanya Rabitatul Mujahidin. Itu perkumpulan kelompok-kelompok mujahidin di Asia Tenggara. Mereka pertemuan di Kuala Lumpur, mereka sepakat, mari kita saling membantu, SDM, personel, kemudian uang, anggaran, logistik, peluru senjata, dan sebagainya. Sehingga ketika ada konflik di satu wilayah, saya sering mengingatkan teman-teman Densus, hati-hati, ketika ada tekanan ke Rohingya, ya di Myanmar, yang saya ingetin apa? Tolong kuil Buddha dan kedutaan Myanmar diwaspadai. Di tanah air ya, di tanah air diwaspadai. Iya. Ternyata betul. Kuil Buddha Ekayana dibom. Kedubes Myanmar diancam. Demikian juga ketika ada serangan militer Filipina ke Kem Abu Bakar di Mindanao Selatan. Apa yang terjadi? Rumah dubes Filipina dibom di Jakarta. Kemudian konsulat Filipina di Manado dibom tapi hanya di bagian parit. Artinya ada pesan yang dikirim oleh mereka. Nah, inilah yang menurut saya pemetaan ini menjadi penting. Kemudian bagaimana pergerakan, bagaimana
mereka bermetamorfose. Saya pendapat Pak Dian, saya sependapat. Setelah organisasi dibubarkan, ideologi nggak bubar, tetap. Dia bisa membentuk kelompok baru. Nama baru, tapi tetap ideologinya sama. Bahkan mungkin caranya pun dia coba rubah yang lebih soft, yang lebih menunjukkan artinya yang mudah nanti mendapat simpati publik, kemudian tidak eksklusif dan sebagainya. Oke. Pak Beni, saya juga tertarik dengan apa yang disebut Pak Beni tadi, ada muncul di permukaan, walaupun juga di bawah juga masih terus bergerak ya. Yang muncul di permukaan ini kita juga coba fokuskan di soal pendanaan nih, Pak Beni. Seperti yang pertanyaan saya tadi itu, apakah pola-pola pengumpulan dana dengan manfaatkan kedermawanan masyarakat di Indonesia ini sebagai masyarakat yang dalam sebuah survei disebut salah satu negara yang masyarakatnya sangat dermawan begitu ya Pak Beni. Ini baru diketahui polanya akhir-akhir ini atau sebenarnya dari lama sudah ada? Karena sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga selanjutnya adalah ketika kita punya undang-undang yang usianya sudah cukup lama tahun 61 itu menjadi celah yang harus diperbaiki sebenarnya Pak Beni. Memang diperlukan kewaspadaan semua pihak yang terkait tentang masalah ini, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Kalau bicara pengumpulan dana tadi sudah saya sampaikan, ada yang jualan VCD tapi dengan memprovokasi satu isu, akhirnya sumbangan mengalir, kemudian ada juga orang-orang yang punya masalah, kemudian berhasil didekati, karena terus terang pola rekrutmen seperti contohnya di La Pasien. Itu yang terjadi, napi teror ketemu napi narkoba. Itu yang dibangun oleh mereka, komunikasinya adalah menciptakan musuh bersama. Kamu divonis berapa? 10 tahun. Wah, itu sih dijolimi kamu. Kamu divonis berapa? 15 tahun. Wah, itu lebih parah. Memang pemerintah itu tahu. Artinya pengadilan itu dianggap representatif pemerintah. Setelah sama musuhnya, baru marilah kita sinergi. Kau bisa cari duit. Nah, kalau bandar narkoba dia omongin gitu kan, dia biasa mengendalikan sedikit dari dalam, minta berapa ada. Terjadilah sinergi. Inilah yang berbahaya, nanti muncul narkoterorisme. Padahal kalau dihubungkan sama, kalau disebutkan ideologi apalagi dikaitkan agama, itu kan sebenarnya nggak nyambung harusnya ya. Sekarang bayangkan saja, di Lapas Medan, Tony Togar satu sel dengan orang Chinese, agamanya Buddha, hanya dalam waktu 2 bulan sudah terekrut menjadi bendahara dan berbaiat. Hebat kan? Dan saya beberapa kali menginterview para perekrut ini, saya katakan mereka memang jago. Memang jago. Bahkan mereka berani mengatakan, kasih 15 orang itu akan jadi pelaku bom bunuh diri. Setelah saya telusuri caranya memang bisa. Artinya masuk akal. Tahapannya itu. Tahapannya pertama ini, kedua ini, ketiga itu ini. Dan semua caranya dibongkar ke Pak Beni itu oleh mereka yang pernah menjadi perekrut itu. Iya. Jadi disitulah saya, masuk di akal. Karena personal, nggak ada rekrutmen itu seperti paduan suara, nggak ada. Satu persatu disentuh masalahnya apa, didekati dengan cara apa, sampai dengan akhirnya mereka mau ikut bersama. Oke. Pak Ponto, Anda pernah menjadi kepala BAIS ya, Badan Intelijen Strategis. Ini menarik, saya ingin tanyakan ke Pak Ponto soal aliran dana yang bahkan sudah dibelikan membeli sebuah pulau, kemudian ada dana operasional sampai 90 lebih miliar itu ya. Pak Ponto melihat ini mereka sudah siap melakukan gerakan apa atau ini masih dalam rangka konsolidasi karena disebut tadi Neo JI? Biasanya dia tunggu waktu. Jadi dia tunggu waktu dulu. Ada kesempatan, ada yang pernah, misalkan tadi Pak Beni bilang, kalau ada Rohingya, nah di sini dia bom. Nah sama dengan itu. Kalau tenang-tenang saja, enggak. Tapi nanti ada sesuatu, nah baru dia muncul.
Atau Menunggu dia mau peristiwa internasional atau bagaimana? bisa mau peristiwa internasional, mau peristiwa ada di dalam negeri, bisa saja. Di situ baru dia muncul. Kalau sekarang tenang-tenang, nah ini konsolidasi dulu dia. Dia konsolidasi dulu, karena bagi mereka juga kalau saya muncul sia-sia untuk apa? Nah, tapi kalau sudah mulai ada entah di mana yang menyangkut itu muncul dia bisa. Jaringan global itu salah satu dari mereka tersentuh, di sini pasti keluar, pasti muncul. Nah, sekarang memang dia sedang konsolidasi. Ya. Nah, untuk berkonsolidasi ini supaya tidak diganggu-ganggu, nah dia bersimbolistis kan dengan para yang orang-orang yang butuh suara kan, aman dan tentram. Ya memang untuk menghadapi ini kita tantangannya satu, kita harus bisa merubah kultur. Kultur kita adalah orang, kalau Angkatan Laut bilang fire and forget. Sudah kasih sumbangan, sudah lupakan. Nah itu fire and forget. Itu kultur kita. Nah sekarang kan sudah ternyata udah tidak bisa lagi seperti itu. Ya. Ketika kita kasih, kita harus tahu siapa yang dikasih, untuk apa. Ketika kita terima sebelum juga begitu. memberi ya, sebelum memberi ya. Ya sebelum memberi kita sudah harus tahu. Nah ini kan merubah kultur. Ya. Nah merubah kultur ini ya benar Pak Dian tadi, aturan perundangan ini harus ditegakkan. Kalau tidak ya kan tumbuh subur. Dan ini bukan hanya itu, kita harus publikasikan karena kita harus merubah kultur. Ya. Kita harus mempublikasikan, merubah kultur dengan paksaan, mau tidak mau. Ya, sekaligus ini juga edukasi ke masyarakat ya, menunjukkan bahwa hati-hati, tidak hanya sumbangan Anda yang niatnya awalnya baik. Niatnya baik bisa tersangkut. Iya, betul. Ini tantangan kita ke depan memang seperti ini. Karena dia tidak bisa bergerak tanpa ada duit. Pak Ponto, tapi melihat kembali ke soal pembelian pulau ini Pak Ponto. Pembelian pulau ini kan nggak sembarangan ya sebenarnya ya Pak Pulau ya, Pak Ponto ya, nggak bisa sembarangan memberi sebuah pulau, artinya melalui mekanisme yang formal dan lain sebagainya. Artinya ini sangat rapi sekali dong jaringannya ini, Pak. Kalau dia datang dengan legal, semua aturan dipenuhi, salahnya di mana? Ini kan ada masalah. Pemanfaatannya yang kita aja nggak tahu. Tapi perencanaannya mereka kan sudah sangat bagus. Itu. Kita lihat aja bagaimana markas FPI. Nah, coba yang di puncak itu kan. Oke, iya. Iya kan? Megamendung ya. Megamendung itu coba. Maksudnya kan bagus sebenarnya itu, tapi ternyata kan digunakan yang lain. Nah, sama dengan ini. Jadi memang ini modus baru yang harus dipublikasikan supaya semua aware, semua ada perhatian bahwa ternyata sudah seperti ini. Kanker itu sudah parah itu. Ya. Nah, makanya di BUMN kan sekarang kita harus lihat lagi kan, bisa banyak lagi nanti tahu-tahu yang di dalam dimanfaatkan. BUMN. BUMN kan bisa aja. Sudah masuk di dalam lagi. Menyusup ke situ maksudnya. Ya mungkin tidak sadar. Kan tidak sadar ada kesamaan ya tadi, kesamaan cara pandang sebelumnya, cara pandang yang kecil-kecil lama-lama jadi besar. Nah, tahu-tahu sudah bergeser. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Beni ini benar-benar surprise ini, Pak. Jadi ternyata apa yang kita sudah publikasikan sekarang, apa kita sudah ini ternyata dari keuangannya sudah sebegitu. Karena dia tidak mungkin hidup tanpa keuangan. Ya, pendanaan ya. Tanpa pendanaan. Lihat aja nanti sekarang kalau kita lihat di Afghanistan berapa banyak senjata yang tertinggal oleh Amerika. Mau kemana itu? Kalau senjata besar-besar, helikopter ya nggak apa-apa lah. Tapi yang kecil-kecil, granat-granat, peluru, itu kan banyak sekali itu. Siapa yang menguasai itu barang itu sekarang? Apakah nggak mungkin dibawa kembali gitu, Pak? Mana udah ditinggal gitu kok? Kan sudah ditinggal kepada angkatan bersenjatanya Afghanistan. Ya. Nah, sudah siapa yang menguasai ke Taliban begitu ya sekarang? Sudah ya itu dia. Terus apa yang megang sekarang? Kemana nanti dia pergi? Khawatirnya menyebar, jangan sampai juga lari ke tanah air. Belum diajari secara fisik atau dijual, jadi duit lagi kan. Ya. Apalagi sudah ada LO-nya. Nah, apalagi ada LO-nya. Tuh. Oke. Sebenarnya LO-nya ini siapa sih Pak Beni? Pak Beni
clear informasi soal LO ini, apakah ada satu, ada dua, siapa aja itu Pak, kalau biasanya begitu. Ini kan bahaya sekali nih, apa ya, kita mengetahui ini Pak Beni. Bagaimana Pak Beni? Sudah di tangan Densus dan namanya Densus sudah di tangan melakukan pendalaman untuk diantisipasi. Jangan sampai nanti ada yang baru lagi. LO ini maksudnya dalam bentuk apa sih? Mereka dalam bentuk sebuah lembaga, sebuah organisasi, atau perorangan sebenarnya, Pak Beni? Sebenarnya tidak perlu satu orang saja diutus ke sana untuk berkomunikasi langsung, face to face, karena kalau lewat alat komunikasi takut disadap, lewat email juga, ya ketemu langsung kesepakatannya apa, ya sudah. Dan biasanya person ini tuh person yang memang terlibat di dalam jaringan JI itu, Neo JI itu, ataukah lepas sama sekali hanya menjadi penghubung, ataukah memang dia mantan kombatan di Afghanistan? Orang yang paling dipercaya oleh si Amir. Amir JI? Iya. Oke. Namanya sudah sering beredar di publik dalam pemberitaan atau tidak pernah muncul, Pak Beni? Tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul ya? Ya. Oke, ini informasi masih ditahan dulu. Sudah pasti tersembunyi lah Pak. Ya, Nggak mungkin muncul. Karena kan tadi kan polanya disebut sudah mulai ada yang muncul, juga ada yang di bawah tanah. Oke Pak Dian, mungkin ini di sesi penutup ini Pak Dian bisa memberikan gambaran, paling tidak begini Pak. Kalau kemudian fungsi dari PPATK ikut menjegal ya aliran-aliran dana yang sifatnya untuk terorisme itu, apa Pak yang bisa dilakukan secara real? Mungkin publik tahu bahwa di sini ada peran PPATK selain tadi koordinasi dengan melalui aplikasi tertentu tadi Pak ya. Kalau teroris itu atau kegiatan radikalisme yang berbasis ideologis seperti ini, kita perhatikan aja penyelesaiannya ujungnya itu kekerasan. Kalau kita lihat perang saudara di Timur Tengah, atau apa yang penyelesaian cara Mesir misalnya kan, atau bahkan kita lihat sejarah dulu nih Pak, sejarah kita. Pemberontakan DITII pernah kejadian, ya kan? Di ideologis lain PKI itu pernah kejadian, G13 PKI. Itu ujungnya apa? Perang dan korbannya itu luar biasa besar. Jadi memang upaya kita untuk bersama-sama ini menjepit dari aspek keuangan dan menjepit dari aspek orang itu harus benar-benar Pak dilakukan dengan keseriusan yang luar biasa dan komprehensif dan terintegrasi. Itu mungkin begitu Mas Indra. Oke, baik, terima kasih Pak Dian. Sekarang saya boleh minta penutup dari Pak Beni ya, Pak Beni Mamoto, mewaspadai Neo JI, ini istilah yang memang dimunculkan untuk mewaspadai kebangkitan baru dari Jamaah Islamiyah. Pak Beni silakan. Yang pertama tentunya kita harus ingat bahwa terorisme itu indiscriminate victim. Dia nggak pandang bulu. Ketika satu bom meledak di satu tempat, siapapun yang ada di situ, keluarga pelaku, kayak temannya pelaku, orang tuanya pelaku, ataupun keluarga kita, bisa jadi korban. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, marilah kita dukung Densus yang sedang terus memburu, ada ribuan jaringan yang sudah dibangun oleh para Wijayanto dengan cara bagaimana menekan kalau boleh mematikan sumber pendanaan karena itu darahnya organ badan seperti manusia. Kalau itu mati ya akan gerakannya akan surut. Nah, kewaspadaan ini ekstra karena mereka pendekatannya sudah lain. Mereka pola yang digunakan juga lain. Adanya kombinasi antara yang rahasia tertutup dengan terbuka. Nah, pendekatan terbuka ini tentunya yang lebih berbahaya. Lebih bahaya karena kita nggak tahu siapa dia sesungguhnya. Bajunya apa, dalamnya apa, itu berbeda. Nah, oleh sebab itu, saya sependapat Pak Dian untuk perlunya satu koordinasi dalam menangani ini untuk dirumuskan dalam satu aturan baku, kemudian disosialisasikan ke publik, supaya publik mewaspadai dan mendukung. Di samping itu perlu juga testimoni contoh nyata kasus.
seseorang yang dengan sukarela memberikan sumbangan ternyata kemudian dijerat dengan pasal terorisme. Ya. Ini lebih Harus ada efektif. testimoni ya, Testimoni sama dengan mereka yang ke Suriah ya. ketipu, udah jual rumah tanah, ternyata sampai di sana ketipu. Ketika mereka pulang dimintain testimoni. Ya, saya tertipu. Saya sudah jual rumah, jual tanah, ternyata janji gaji 40 juta sebulan tidak ada. Dan saya di sana ternyata sengsara. Nah, trik-trik untuk edukasi inilah yang menurut saya perlu dilakukan oleh semua pihak. Ya. Tentunya dalam hal ini BNPT ya, yang punya deputi pencegahan untuk nanti melakukan edukasi kepada publik. Sehingga bisa menekan ruang gerak mereka semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Saya ke Pak Ponto sekarang. Pak Ponto, melihat apa yang terjadi di Afghanistan sekarang ini, kira-kira paling penting diwaspadai oleh aparat kita, dalam hal ini mungkin Densus dan berbagai hal yang lain ya, berbagai lembaga yang lain, apa Pak Ponto agar tidak gelombangnya itu benar-benar sampai di tanah air? Sekarang ini kita memang harus waspada aliran-aliran atau kontak-kontak person yang langsung ke sana. Jangan sampai itu semakin meningkat. Ya tadi Pak Dian sampai bagaimana sudah sampaikan, aliran uang juga kita sudah semakin hati-hati. Jangan sampai karena ada pertempuran di sana lalu tiba-tiba ada sumbangan untuk Afghanistan. Nah, ini kita sudah harus lihat aliran fisik persenjataan yang dari sana mungkin juga datang juga harus diperhatikan. Tapi yang paling penting, masyarakat ini harus sekarang sudah mulai sadar bahwa menyumbang itu harus tahu menyumbang untuk siapa. Bukan kita sekarang menjadi pelit, tetapi kita sekarang harus tahu, karena kalau tidak kita juga akan terseret di sana. Ini yang penting saya kira. Lebih transparan begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ponto, Pak Dian, Pak Beni atas waktunya bersama kami di diskusi akhir pekan Medcom.id di Crosscheck. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi wawasan baru, edukasi bagi masyarakat, penting sekali seperti yang digarisbawahi Pak Dian, Pak Ponto, dan juga Pak Beni, bahwa sumbangan seseorang ini yang awalnya niatnya baik, jangan sampai berakhir menjadi sebuah petaka, terutama bagi dirinya sendiri juga. Ya, itu tadi diskusi kita dalam Crosscheck Medcom.id. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id yang memang selalu akan tayang di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana, salam sehat selalu, sampai jumpa.